Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok KKL Diskominfo Pekanbaru akan mempresentasikan hasil laporan kami yang beranggotakan yang pertama Nur Salma, yang kedua Livia Rizka Pinda, yang ketiga Syofi Ramayang Sari, yang keempat Laras Putri Pratiwi, yang kelima Rani Handayani, yang keenam Muhammad Rizky Abdal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Livia. Baiklah, materi yang pertama yaitu latar belakang kegiatan. Perkuliahan untuk mahasiswa tidak hanya dilakukan di kampus saja, akan tetapi mahasiswa juga membutuhkan pandangan langsung terhadap dunia kerja. Maka dari itu, kegiatan ini dilatar belakangi oleh penambahan pemahaman mahasiswa dengan kegiatan kuliah kerja lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi dan lebih mengenal dunia kerja. Kuliah kerja lapangan merupakan perkuliahan langsung yang dilakukan melalui praktik di lapangan, yang mana tujuan dari praktik lapangan tersebut sesuai dengan mata kuliah yang sedang didalami. Mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan teknik perkuliahan kuliah kerja lapangan ini dilakukan bersama dengan teman-teman sekelas yang dilaksanakan pada semester 5 dengan 2 SKS. Kegiatan kuliah kerja lapangan ini diikuti oleh 120 mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2022 dan berlokasi di Dinas Kominfo Pekanbaru, Provinsi Riau. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan pada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang pengolahan dan infrastruktur, bidang layanan e-government, bidang statistik, persandian. Karena di Dinas Kominfo menjalankan tugas di bidang yang berbasis elektronik, dinas ini dirasa dapat memberikan pengetahuan yang lebih mengenai lingkungan hidup, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari mengenai lingkungan hidup secara teori, akan tetapi mahasiswa juga diberikan pengalaman kuliah kerja lapangan. Perkembangan teknologi atau TI merupakan salah satu aspek yang paling banyak diperhatikan. TI berperan penting untuk memberikan dampak positif untuk penyampaian layanan yang ada serta menjadi faktor keberhasilan dalam menjalankan suatu instansi ataupun organisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang memanfaatkan perkembangan TI. Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari betapa pentingnya penggunaan teknologi ini. Karena itu, teknologi tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa lebih mengetahui tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan lingkungan hidup yang sesuai dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Livia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang. Kepada Mayang dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu tujuan kegiatan. Kegiatan kuliah kerja lapangan ini dilakukan bertujuan ada 4 tujuan, yaitu yang pertama menambah pengetahuan mahasiswa dengan belajar secara langsung di lapangan. Kedua, menambah pengalaman belajar mahasiswa. Ketiga, memberikan informasi terkait mata kuliah yang ditugaskan kepada mahasiswa. Yang keempat, memberitahukan informasi lebih kepada mahasiswa tentang inovasi atau perkembangan tentang Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil yang berada di luar makhluk hidup atau sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup
dan dapat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Hubungan antara kependudukan dengan lingkungan, misalnya seperti populasi manusia yang ada di bumi secara perlahan-lahan terus mengalami peningkatan. Jadi perlu diperhatikan saat akan mengambil tindakan yang ada hubungannya dengan lingkungan supaya berhati-hati hingga nantinya tidak merugikan lingkungan. Kegiatan kuliah kerja lapangan ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana administrasi kependudukan dan lingkungan hidup yang ada di Pekanbaru. Informasi yang didapatkan akan membantu mahasiswa memahami pembelajaran yang ada di RPS dengan melihat langsung bentuk dari inovasi yang ada di Kota Pekanbaru. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mayang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di kantor Kominfo Pekanbaru. Alasannya karena ingin mengetahui bagaimana sistem informasi yang diinginkan dalam pelayanan publik di pemerintahan di kantor Kominfo Kota Pekanbaru. Selanjutnya waktu penelitian yang peneliti gunakan selama 2 minggu dari tahap penyusunan proposal penelitian, permohonan izin, hingga selesainya proses penelitian. Hasil kunjungan, implementasi dan peranan manajemen SDM dalam SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Untuk melakukan transformasi digital secara optimal, pemerintah tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Berdasarkan laporan OECD Strengthening Digital Government 2019, salah satu rekomendasi kunci untuk memperkuat pemerintahan digital adalah fokus pada pengembangan keterampilan digital dan terkait data di sektor publik, membuat profil dan jalur karir berdasarkan perkiraan kebutuhan, serta menyediakan program untuk pelatihan dan pelatihan ulang pegawai negeri. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah, terkhususnya di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, yaitu pertama dengan menempatkan aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Pekanbaru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi digital yang digunakan pada pemerintahan Pekanbaru, baik itu sebagai operatornya maupun sebagai perancang sistemnya. Yang kedua, juga dalam manajemen berbagai sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, pemerintah Pekanbaru juga melakukan pelatihan-pelatihan atau Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, hambatan dalam manajemen SDM dalam SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Dari hasil observasi pada kuliah kerja lapangan yang kami lakukan di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dalam manajemen SDM dalam penerapan SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, hambatan yang ditemui oleh Dinas Kominfo tersebut yaitu masih terdapat beberapa ASN yang kompetensi penguasaan digital atau sistem yang digunakan dan diterapkan dalam SPBE tersebut yang masih belum optimal. Dengan kata lain, beberapa sumber daya manusia yang ada di dalam Dinas Kominfo tersebut belum sepenuhnya menguasai teknologi digital dalam penerapan SPBE. Hambatan lain yang dimiliki oleh Dinas Kominfo tersebut adalah masalah masih kurangnya anggaran untuk Dinas Kominfo melaksanakan pelatihan-pelatihan semacam diklat untuk pegawai atau ASN dari Dinas Kominfo dalam rangka mensiasati hambatan manajemen SDM Dinas Kominfo. Seperti yang kita tahu sebelumnya, hambatan pertama dari manajemen SDM dalam SPBE Dinas Kominfo Kota Pekanbaru yaitu masih terdapat beberapa ASN yang kompetensi penggunaan digital atau sistem yang digunakan dan diterapkan dalam SPBE tersebut yang masih belum optimal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Baiklah, materi selanjutnya dijelaskan oleh Laras. Kepada Laras dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan manajemen SDM dalam penerapan SPBE di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru.
Berdasarkan pemaparan materi yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, upaya atau solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melaksanakan pelatihan-pelatihan semacam diklat untuk pegawai atau ASN dari Dinas Kominfo dalam rangka mensiasati hambatan manajemen SDM Dinas Kominfo. Pelatihan-pelatihan atau diklat tersebut dilakukan secara bertahap yang mana mereka sesuaikan dengan anggaran yang ada. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu sistem atau upaya menyelenggarakan pemerintah berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang baik. SPBE adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas layanan pemerintah. Manajemen SDM yang dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah khususnya Dinas Kominfo Pekanbaru yaitu dengan berbagai aplikasi digital yang digunakan pada pemerintah Pekanbaru, baik itu sebagai operatornya, namun sebagai perancang sistemnya juga dalam manajemen berbagai SDM yang ada di Dinas Kominfo Pekanbaru. Pemerintah Pekanbaru juga melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM menggunakan berbagai anggaran yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Laras. Baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.